kita semua ingin meningkatkan produktivitas pangan kita, padi kita, sehingga kita bisa swasembada pangan, tidak harus lagi impor-imporan. Ya, ini penting dilakukan karena kondisi lahan kita kan dari waktu ada substitusi ke sektor yang lain. Tanpa dengan pola semacam ini, akan mungkin kita bisa memenuhi pangan kita. Yang kedua tentunya ya menjadi harga diri bangsa ini. Ya, indeks pertanian kita juga harus meningkat. Ya, dengan indeks pertanian meningkat kan sebagai indikator bahwa kesejahteraan petani juga meningkat, gitu kan? Lebih dari itu, ya ekonomi juga harus tumbuh di desa. Kenapa kita dorong ada penangkaran benih di desa? Ya, pertama supaya rakyat dengan cepat mendapatkan benih yang baik dengan harga yang murah. Tapi juga di desa itu juga punya aktivitas kegiatan. Ya, pastikan akan ada kelebihan untuk mendorong aktivitas ekonomi di desanya. Selaku Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang mempunyai tugas mendiseminasikan inovasi teknologi. Nah, hari ini kita buktikan bersama dengan POPT, terus dari Dirjen Serealia, bahwa kita bisa tanam di saat petani lain tidak tanam. Nah, ini salah satu kelebihan hari ini, bahwa potensi lahan yang kurang lebih 50.000 hektar ya Pak ya, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan, bisa ditanam, intinya itu. Nah, kami juga ke depan mungkin ingin melanjutkan program ini bersama tentunya dari Dirjen Serealia menggenjot menjadi IP 400 ya Pak ya. Dan ini bisa dibuktikan dan menjadi contoh bagi petani lain, mungkin itu. Majalengka ini dikasih karunia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala lahan yang begitu luas. Nah, kita optimalkan supaya lahan itu tidak menganggur. Makanya di sini kita buktikan bahwa di saat yang lain tidak tanam, ternyata kan bisa ditanami. Ya, ke depan di lahan-lahan yang ada di Majalengka ini yang di MT3, kalau misalnya memang dari sisi air tidak memungkinkan untuk tanam padi, kan masih banyak komoditas lain bisa ditanam ya. Ada jagung, ada kacang hijau dan lain sebagainya. Artinya bahwa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan terlantarkan lahan-lahan kita kan. Dan itu adalah dalam rangka juga adalah untuk kesejahteraan dan juga untuk pangan kita semua. Sangat bermanfaat bagi petani karena dengan BPRL ini dipastikan tadi kita dicek wawasannya dengan dikasih pertanyaan dan mereka bertambah wawasannya. Yang pertama diperkenalkan bibit yang unggul, kemudian bagaimana agar proses pertanian ini juga harus ramah lingkungan dan bagaimana cara gerobokan yang baik, dan ini sangat bermanfaat bagi para petani kita. Yang selanjutnya manfaatnya adalah bahwa para petani itu dipastikan dididik untuk mandiri benih, bahkan bisa memproduksi benih, dan ini dipastikan akan meningkatkan pendapatan masyarakat petani. Ya, jadi pelaksanaan perbenihan padi oleh Balitbangtan ini kita bersinergi dengan Ditjen Direktorat Serealia, Ditjen Tanaman Pangan dalam hal mendukung program optimalisasi indeks pertanaman padi. Jadi Bapak Dewan itu memang beliau itu visioner sekali, ingin melakukan suatu program yang ekstrim. Artinya peningkatan IP itu dilakukan tidak di lokasi yang terbiasa atau di lokasi yang tidak biasa ditanami padi pada musim tanam ketiga. Jadi memang di Desa Jatiwangi ini sejarahnya memang belum pernah melaksanakan pertanaman padi pada musim ketiga. Cuman kita ingin membuktikan bahwa dengan sinerginya Balitbangtan juga dengan Ditjen Tanaman Pangan itu bagaimana kita dukungan teknologi dan pendampingan itu bisa mensukseskan bahwa petani bisa melakukan pertanaman padi di musim tanam ketiga dengan dukungan berbagai teknologi. Harapan kami tentu untuk kami petani, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka gerbang ya. Pembuka gerbang bahwa bukan hanya teknologi saja. Banyak sekali yang ruang terbuka untuk peningkatan produktivitas dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tentu itu untuk petani. Untuk kami dan untuk BPTP sendiri, mudah-mudahan ke depan ada kepercayaan dari pemerintah
baik reguler ataupun melalui aspirasi dari DPR RI, sehingga ada program lain lagi yang untuk meningkatkan kesejahteraan kami sebagai petani di sini. Bravo BPTP, terima kasih untuk semuanya.